سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang kita hormati Bimbat Sektor 5 Kiai Rahmuddin, yang kita hormati segenap petugas kloter yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unasang Nabi kabar. Nabi kabar selapuan. Niki selapuan dengan Lombok atau arah dengan dua? Arah dengan dua. Lamun Lombok doang, ada sekolah kami bahasa Sasak. Lalu lamun serunce, jabuli serunce na bahasa. Nasa? Pakai bahasa Indonesia aja sama juga. Ini dari mana? Dari Bima. Bima. Oh beliau ini baru ketemu. Masya Allah. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya pada sore hari yang penuh berkah ini, kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, dalam acara yang sangat mulia. Maka mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta kepada Allah, fokus berdoa kepada Allah, muliakan hamba-Mu ya Allah, angkat derajat hamba-Mu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah tempat yang sangat spesial bagi kita umat Islam. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam proses pelaksanaan ibadah haji semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang dari kota Mataram dan tiang hampir seluruh jamaah haji kota Mataram kemarin kita juga hadir untuk memberikan manasik. Kecuali yang memang mereka tidak hadir pada waktu itu, maka tentu tidak bisa berjumpa dengan tiang. Maka tentu perjumpaan ini juga menjadi tanda tanya soal waktu kita manasik. Dikuah bercerita, tidak pernah bercerita. Saya juga akan menemani jamaah, saya juga akan berangkat. Tidak pernah saya bercerita, tidak pernah tiang bercerita. Kenapa? Karena lagi-lagi kalau kita berbicara haji seperti yang Pelunggung Sami ini, semuanya kembali kepada nasib. Tiang pada saat melepas kepergian beliau, kloter 3, pagi harinya, di hari apa itu Ayanda? Sabtu. Jadi Sabtu pagi tiang masih di masjid, di tempat beliau. Banyak, bahkan ada di antara jamaah waktu itu yang belum keluar pisahnya. Tapi tiang katakan, insya Allah begitu jalan dari sini sampai wali kota keluar pisahnya. Dan mudah-mudahan tiang akan membersamai Pelunggung Sami. Tiang katakan seperti itu, padahal belum jelas pada waktu itu. Ternyata Allah berkehendak lain. Tiang mendapatkan telepon khusus dari Pak Menteri. Waktu itu beliau bertanya, Pak Zainuri haji nggak tahun ini? Saya bilang tidak. Kalau begitu insya Allah berangkat. Jadi keberangkatan tiang untuk haji, pelaksanaan haji, ibadah haji seperti ini yang ke-7 kali. Dan semuanya menjadi haji abidin ya, atas biaya dinas. Jadi semuanya yang berangkat itu untuk petugas.
Jadi tidak kalah mulianya dengan penjenengan. Ya, kalau orang Jawa itu penjenengan pelunggum sami berangkat haji, yang juga mengawal pelunggum sami, maka sebenarnya sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang masih pakai ihram, ini apa nih? Ifrad. Alhamdulillah. Pastikan petugas sudah semuanya umroh ya. Yang tamattu sudah semua. Umroh sunnah. Ada umroh sunnah. Ada yang umroh sunnah. Silakan kalau mau umroh sunnah pun dilihat kondisi masing-masing. Jangan memaksakan sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan perkara wajib. Bahkan itu menjadi rukun. Mohon maaf. Ini kadang-kadang itu pagah doang. Kalau sudah tua-tua tahu diri, tiang doang saya bajang masih ndek umroh sunnah. Bajang apa tiang dibanding pelungguh. Be bajangan tiang aja pelungguh. Ya masih odak nih muka berumbu doang masih bau. Lo kayak julu. Si odak, si bajang. Lagu dakak bajang barang meniki masih ndek gawe umroh sunnah. Kenapa? Karena tiang tahu bahwasanya nanti ada yang lebih penting lagi. Maka silahkan kalau memang mau umroh, lihat kondisi. Kemarin teman-teman Jawa yang marahin semua di situ. Waktu-waktu karena ngangkut, biar lain dia kalau umroh, kembali KBIH suruh, yaw. Ini jabelin seputu KBIH, telaporan KBIH. Kenapa? Silahkan KBIH membuat program, tetapi jangan memaksa. Apalagi sampai mohon maaf cari ide dengan Lombok. Orang Lombok itu beda dengan yang lain. Dan pada kaci ide cara ibadah, ya cerita batul. Padahal kemahal dia bayar. Dia lalu umroh misal. Nggak dia seperti kita. Nggak baca doa, nggak baca ini. Hadirin mata Allah, hal-hal yang sunnah tidak perlu diperdebatkan. Apalagi sampai diceritakan sampai video call ke Lombok. No jande no bara itu. Sampai jamaah, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan tiang pelunggum sampai hadir ke sini. Kita puncaknya itu adalah di Armuznah. Maka tolong jaga bagaimana tiang pelunggum sami menghadapi Armuznah, kesehatan, jaga juga tenaga dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya nanti tiang pelunggum sami tidak ada kendala. Ada beberapa hal yang ingin tiang sampaikan karena ini merupakan pesan dari pemerintah agar kita semua bisa menyelesaikan proses ibadah haji kita ini dengan baik dan lancar. Yang pertama, pastikan kepada Allah, ini terutama petugas kloter, ya, tidak ada di antara jamaah kita yang belum melakukan kewajiban-kewajibannya, terutama sekali umrah wajib bagi yang tamattu. Tadi tiang juga dengar ada 2 jamaah kita yang dimensia apa? Ada beberapa nih. Dimensia niki berarti makan ingat diri nggih. Niki jak modok niki dia. Berembe hukum, benar hukum. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya rufi'al qalam. Rufi'al qalam itu artinya diangkat kewajibannya oleh Allah SWT. Lah, kedementaran ke jogang bijul ada situ. Telang akal lah bijul situ, dili ingat napi-napi, bau. Kalau memilih ya sila milih. Sangat melet lalu lah berbeda tadi angkat lagu dikanggu pura-pura. Jadi orang dimensia niki memang sudah lupa segalanya. Nggih. Lagu lamun berembit, batur lupa, tetangga lupa, terus ketua kloter lupa, lagu kempeng masih ingat, adik mah dimensia. Pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Ya. Kalau dia masih ingat uang berarti dia belum dimensia. Ya. Ini istrinya siapa? Hai Sidi, siapa? Mau seninan pura-pura lupa. Tapi kepeng, masya Allah uang nggak ada lupa. Ini belum. Ya, jadi orang yang dimensia itu semua dia lupakan. Sampai ketua kloter dia lupa, pembimbingnya dia lupa, sampai uang pun dia lupakan. Nah ini, kalau seperti ini kondisinya Bapak Ibu, orang ini sudah masuk kategori orang yang tidak dibebani apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau ada di antara jamaah kita seperti itu, kita tunggu saja bagaimana kondisinya. Bahkan mungkin dia
Saya tidak tahu apakah dia sudah ihram apa tidak. Pokoknya orang yang seperti itu nggak ada kewajiban, nggak ngerjakan apa-apa sampai jadi haji dia. Itu hebatnya. Mau? Milih. Kalau mau bisa. Orang yang seperti itu Allah berikan keistimewaan. Jadi nggak ngapa-ngapain, yang penting datang ke Mekah. No, datang ke Mekah sudah jadi haji dia. Mudah-mudahan pulang-pulang dari sini dia sadar. Dan begitu, mabrur insyaallah. Mabrur, yakin dia mabrur di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena bukan kehendak pribadi, bukan keinginan sendiri, tetapi memang Allah yang memang sedang menguji dia seperti itu. Jadi tidak ada lagi nanti cerita-cerita di Lombok, oh dia nggak ikut wukuf. Bapak Ibu, begitu tanggung jawabnya pemerintah Indonesia, jangankan yang demensia, yang sakit, yang dia sendiri tidak sadarkan diri, itu tetap dia akan dihajikan dari melalui proses yang disebut dengan safari wukuf. Jadi safari wukuf itu adalah cara tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwasanya semua kita ini bisa melaksanakan ibadah haji. Karena itu sebenarnya inti daripada haji itu Bapak Ibu adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Makanya tiang waktu tahun 2012 menjadi petugas kloter itu di briefing oleh salah seorang narasumber di Surabaya. Jadi Surabaya itu adalah pertama kali kita pelatihan di Surabaya, pemberangkatannya di LOP. Itu pertama kali. Dia bilang apa narasumbernya? Bapak Ibu yang menjadi petugas, jangan mempermasalahkan jamaahnya. Yang penting dia sudah bisa wukuf, itu sudah haji dia. Kenapa? Sebenarnya jamaah Indonesia itu sudah banyak yang dalam bahasa agama itu ghairu mukallaf. Tidak ada pembebanan sama sekali. Alasannya apa? Satu, faktor usia. Rata-rata sudah tua, ya. Rata-rata sudah nggak paham. Jadi karena faktor usia itu sudah ada diskon sebenarnya dalam Islam, ya. Islam sudah memberikan rukhsah di situ, dispensasi. Yang kedua, rata-rata umat Islam kita, terutama dari Lombok itu adalah uneducated person. Mereka yang tidak punya background pendidikan. Rata-rata tidak berpendidikan. Syukur taman SD. Gimana mau suruh ibadah lurus-lurus, lempeng-lempeng. Sementara baca tidak, ya, tahu arah tidak. Sampai ada orang Madura itu pulang-pulang sudah tahallul. Bapak dari mana? Dari mana ya? Wah, tawa. Apa kena tawa? Muter-muter beli kuah. Aneh, sah haji mana? Ada kan tua dan tahu lo daya, nggak bisa, nggak paham. Bagaimana mungkin kita memahamkan orang seperti itu? Jadi ada hal-hal yang memang Islam sendiri tidak memaksakan. Makanya prinsip agama Islam itu pertama ada mutaklif, tidak ada pembebanan, pemaksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa siapapun kecuali sesuai dengan kemampuan. Yang kedua Bapak Ibu, Islam itu hadir dengan konsep yang disebut dengan at-taisir. Taisir itu kemudahan. Yassiru wala tu'assiru. Permudah orang, jangan persulit orang. Bagaimana kalau misalnya waktu tawaf nggak baca apa-apa, sah tawafnya? Sah. Yang penting dia muter 7 kali keliling, nggak baca apa-apa, sah. Jangan sampai cerita nanti di Bima, ini nggak sah hajinya. Kenapa? Nggak baca apa-apa. Siapa bilang? Yang penting dia sudah muter, yang penting dia sudah jalan waktu sa'i, itu sah. Karena bukan menjadi rukunnya doa yang kita baca itu, ya. Tetapi perilaku praktiknya itulah yang kita harus hadirkan. Karena itu mohon maaf, dalam kondisi seperti ini, tiang atas nama pemerintah, yang paling penting tiang harapkan adalah kebersamaan. Kita ini satu keluarga. Tidak lagi kita melihat, oh ini dengan Embojo, oh ini orang Sumbawa, ini orang Dompu, ini orang Lombok. Tidak. Mari kita saling mengingatkan, saling bahu-membahu, saling menolong. Kalau memang ada kekeliruan, kasih tahu baik-baik. Jangan menyalahkan. Orang kita itu kalau disalahkan nggak bisa tidur nanti, ya. Terus cerita nanti, ya anak bagaimana. Jangan sampai. Nah,
urusan ibadah biar serahkan ke tiang sudah. Ya, jangan memponis-ponis. Jangan memberikan label-label tertentu kepada jamaah yang lain, apalagi sampai kini mengatakan tidak sah. Itu Allah yang punya urusan itu. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang memponis saudaranya seolah-olah dia sendiri yang paling sah, dia yang paling bagus. Serahkan. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, aneh, kalau memang sudah usianya renta, tidak punya pendidikan, tidak tahu laudai, kemudian datang doang sah wah haji. No lah, kira-kira begitulah cara Islam ya memberikan penghargaan. Bayangkan dia jalan. Bapak Ibu pernah cerita, pernah mendengar seorang tukang sol sepatu yang itu dia mau berangkat haji. Ya, dia orang ini mau berangkat haji, dia sudah mengumpulkan uang dalam waktu yang sangat lama. Begitu besoknya dia akan berangkat haji, Al-Muwaffaq ini, Bapak Ibu, ternyata dia menemukan tetangganya sedang kelaparan. Dia sudah menyiapkan uangnya bertahun-tahun, 30 tahun seperti Bapak Ibu menabung. Keesokan harinya beliau harus berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata tetangganya sedang kelaparan. Sedih beliau melihat tetangganya yang kelaparan, karena tetangganya itu sampai memakan daging bangki, saking tidak ada makanannya. Bapak Ibu, dia bilang apa? Sudah, ini uang yang sejatinya saya sudah kumpulkan 30-an tahun. Saya tidak jadi pergi haji. Anda pakai, Anda gunakan untuk Anda makan dan keluarga Anda. Bapak Ibu, ternyata salah seorang ulama besar yang pada waktu itu bermimpi kepada Allah, seolah-olah dalam mimpinya itu disebutkan tidak ada yang diterima hajinya semua orang yang berhaji pada waktu itu, kecuali satu yang namanya Muwaffaq tadi. Padahal orangnya tidak pergi haji, orangnya tidak berangkat haji, tetapi justru dia yang diterima hajinya oleh Allah SWT. Yang banyak tadi tidak diterima oleh Allah SWT. Maka dengan kebaikan Muwaffaq, wasilah Muwaffaq tadi, Allah berkenan menerima hajinya orang-orang yang berangkat haji pada waktu itu. Padahal dia tidak haji, tetapi karena ketulusan kebaikan dia menolong saudaranya yang kelaparan, maka justru Allah mengabulkannya sebagai haji. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang Syria yang pada waktu itu orang-orang Damaskus, begitu sepulang haji, orang datang ziarah justru ke rumahnya. Semua orang berduyun-duyun ke rumah Muwaffaq yang tidak pergi berhaji, bersalaman. Kenapa? Kita ketemu kemarin di Mina, kita ketemu di Arafah, kita ketemu di Mekah. Masya Allah, ketulusan dia membantu, keikhlasan dia membantu, menjadikan dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus yang Pelunggum Sami tanamkan saat ini. Kita lepas semua atribut-atribut kita bantu, kita tolong siapapun. Kalau memang itu ada yang tua sekali sementara kita mampu menolongnya, sila tuntun dia. Jangan hanya berharap kepada petugas, karena petugas juga terbatas tenaganya. Ini di sini ada ketua regu, ada ketua rombongan. Mohon maaf, kita semuanya bertanggung jawab. Itu. Kemudian berikutnya yang perlu tiang sampaikan, bahwasanya nanti tanggal 8 tiang Pelunggum Sami sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah. Jangan lupa niatnya dari sini. Niatnya dari sini. Apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kita nanti semuanya itu akan mengambil ihram dari sini, menggunakan ihram, kemudian niat untuk melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, teknisnya bagaimana? Nanti semuanya akan dikomando oleh ketua kloter dan tim kloter lainnya. Perihal waktu tiang Pelunggum Sami bergerak ke Arafah, jadi jangan terlalu pagi misalnya, tetapi lebih baik minta petunjuk kepada kloter, karena sekarang ini semuanya berbasis syarikah.
Berbasis syarikah itu apa artinya? Semuanya nanti akan dilayani sesuai dengan syarikah kita, termasuk berangkatnya juga sesuai dengan syarikah kita. Maka kalau misalnya kita rokin sekarang misalnya, maka dipastikan nanti rokin akan membuat jadwal. Oh, kloter-kloter sekian yang ada di sini ada jadwal keberangkatannya. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang zuhur, sampai habis. Maka maksud tiang adalah jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil niat. Apalagi sampai duduk di bawah, ya, duduk di pinggir jalan. Yang namanya misalnya Pelunggum Sami berangkatnya jam segini. Taruhlah misalnya berangkat jam segini ke Mina. Sementara dari pagi sudah pakai ihram. Niatnya dari saat tadi pagi dan dia menunggu. Bejak mobil Noah. Mana mobil itu? Kok lama sekali? Nah, kita terlalu cepat merespon. Jadi sesuaikan, ada jeda misalnya setengah jam sebelum keberangkatan, barulah kita menggunakan ihram atau niat untuk masuk haji. Supaya apa? Jangan terlalu capek nantinya, supaya kita masih tetap sehat, segar sampai di Arafah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan sambil saling mengingatkan, begitu kita menggunakan yang namanya pakaian ihram, maka hati-hati dengan sesuatu yang bisa mencederai ihramnya. Ya, hati-hati dengan al-muharramat. Jaga. Misalnya, jangan sampai menggunakan pakaian berjahit bagi laki-laki. Jangan sampai mencabut bulu, jangan sampai misalnya memotong kuku, jangan sampai menggunakan tutup kepala. Ya, beda dengan perempuan. Kalau perempuan silahkan melakukan apapun boleh, kecuali yang tidak boleh itu adalah menutup wajah dan telapak tangan. Kecuali ada uzur. Bapak Ibu, kalau sekarang misalnya kita mau pakai masker di saat ihram, boleh apa tidak? Tergantung. Kalau memang dia sakit, kalau dia memang menjaga diri, memproteksi diri, boleh. Ya, jadi jangan ragu lagi. Ya, yang tidak boleh itu sengaja menutup, tujuannya adalah menutup. Tetapi kalau memang dia menutup, tujuannya adalah memproteksi dirinya dari kesehatan dia jangan terganggu, itu masih boleh. Jadi tergantung niatnya. Sama halnya dengan pakai balsam, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah parfum. Balsam niki parfum apa wah? Ya sengeh, hai kena sengeh. Biasa lamun yang namanya balsam itu pasti orang tua semua yang pakai. Ya, lamun bajang-bajang marang tiang ya parfum. Lamun pelunggum ya balsam wah. Ya, yang tua-tua pakai balsam. Jadi balsam itu bukan parfum, tetapi itu obat. Jadi segala sesuatu yang memang bukan tujuannya untuk menggunakan sesuatu itu karena memang tidak ada alasannya, ya itu masih dibolehkan. Jadi kalau untuk pengobatan semuanya boleh. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya sedang menggunakan ihram, berdebat terus misalnya, ada nanti TPIH kasih tahu. Jadi tidak ada yang tidak boleh, kecuali memang ada niat yang di luar daripada yang diharuskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian kita bermalam di Arafah. Malam itu belum masuk wukuf. Kita hanya mencoba untuk mabit, ya, atau berdiam untuk menunggu waktu kita wukuf. Puncak daripada wukuf itu adalah keesokan harinya tanggal 9. Ya, jadi tanggal 9 itu nanti didahului oleh khutbah wukuf oleh petugasnya. Kemudian Bapak Ibu sholat berjamaah, ya, di jamak kasar dengan zuhur asar. Kemudian saat itu pula mungkin ada bimbingan doa, atau yang mungkin mau berdoa khusus silahkan. Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang khusus yang kita lakukan di situ, kecuali bagaimana memaknai proses wukuf itu sebenarnya. Bagaimana memaknai diri kita yang sedang ada di padang Arafah, ya, mengenali diri kita, kemudian kita mencoba merenungi semuanya, sekaligus kita bertaubat, banyak zikir, banyak istighfar. Hanya itu yang harus kita lakukan. Jadi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Arafah itu adalah tempat yang paling mulia. Mereka yang paling mulia itu adalah waktu di saat dia wukuf. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, mana orang-orang yang mau minta
Saya bangga dengan mereka yang wukuf. Silakan mereka minta apapun, saya akan kabulkan apa yang mereka inginkan. Maka kesempatan itulah yang harus digunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu harus benar-benar melakukan yang terbaik di situ. Banyak doa, kalaupun ada waktu-waktu jeda, baca Al-Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak tepat atau kurang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kaitannya misalnya bagaimana dengan saudara saya yang berpisah, bagaimana suami dengan istri yang berpisah. Bapak Ibu, perpisahan ini sifatnya sementara, ya. Dibanding Nabi Adam alaihissalam, berapa tahun dia berpisah? Bapak Ibu hanya berapa menit berpisahnya, berapa jam berpisahnya, hanya beberapa hari. Jadi kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu yang protes terus, coba kembalikan kepada kenikmatan yang sudah kita dapat dibanding dengan apa yang kita rasakan saat ini. Berapa tahun kita berkeluarga? Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun. Begitu sekarang pisah sama istri, Masya Allah mencak-mencak. Padahal lamun dari Lombok nen wah berbeda itu senina. Nggak pernah tegur istri, bahkan kalau bicara pun jarang di rumah. Kenapa kalau di Mekah mau berbicara terus? Nah ini kadang-kadang kita harus kembalikan ya. Ini adalah proses ujian bagi kita semua. Bapak Ibu, jangan sampai mengotori haji kita dengan komplain terus. Yang pikir semua ini berproses. Tidak ada niat pemerintah Indonesia untuk membuat kegaduhan. Itu tidak mungkin. Hakul yakin tidak ada. Pak Menteri, Pak Wamen dan lain sebagainya pasti menginginkan yang terbaik. Tetapi memang ini adalah sesuatu yang di luar jangkauan tiang pelunggung Sami. Bayangkan, pisah saja bisa tidak keluar. Sudah jelas ini satu syarikah Bapak Ibu. Begitu input pisah itu satu syarikah Pak. Begitu dimasukkan, jadwal sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, tiket sudah keluar. Kita yakin pisah itu akan keluar. Ternyata kalau bahasa Arabnya, ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. Kita mau begini, kamu juga mau begini, Allah juga punya yang lain. Allah punya kehendak yang lain. Ya, sehingga mohon maaf, pisah yang seharusnya keluar supaya kita bareng berangkat, ternyata tidak keluar semuanya. Pisahnya 50 tidak keluar. Makanya kenapa di drop dari kloter yang lain, untuk memastikan pesawat itu tidak kosong. Bayangkan pelunggum Sami, kalau pesawat itu kosong sekali berangkat 50, siapa yang mau bayarkan tiket nanti? Kira-kira ada yang mau nyumbang? Nggak ada. Makanya kalau berangkat lebih aman ketimbang tidak berangkat. Walhasil apa? Terjadilah kekacauan. Sampai di sini mencak-mencak orang Arab. Kenapa ini? Kemarin saya sudah pakai syarikah ini, saya taruh. Kenapa ditambah? Masalahnya ada pisah yang tidak Anda keluarkan pada waktunya. Bukan kesengajaan. Bapak Ibu yang berangkat di tim Mustasyar Dini itu 20 orang se-Indonesia. Ternyata dari 20 itu yang keluar pisahnya 10. Kemudian habis itu ada 3, ada 4, sisanya baru. Kenapa? Karena memang yang namanya proses itu ada saja kendalanya. Bayangkan Bapak Ibu, begitu rekam sidik jari saja. Ada yang tua-tua itu kadang-kadang gak terekam. Sudah gak jelas kulitnya kemana itu. Ya, ini kulit apa-apa gitu kan. Urat-uratnya gak terekam. Sidik jarinya itu tidak terekam. Sehingga memakan waktu yang lama. Walhasil kadang-kadang sudah oke, ternyata di sana gak keluar. Nah ini masalah. Jadi memang tidak ada yang kita bisa persalahkan, kecuali apa yang terjadi saat ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu ada hikmah yang yakin sekali. Kalau sekarang ini kita mengalami yang seperti ini, pasti kedepannya akan menjadi pembelajaran yang lebih baik. Maka syukurlah sebenarnya bahwasanya kita juga bisa hadir di sini, bisa menjadi agen perubahan. Artinya apa? Pemerintah juga melihat apa yang terjadi saat ini, maka ke depan dia akan melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian begitu nanti wukuf, selesai wukuf, begitu sore hari kita akan bergerak. Maka petugas yang ingin sampaikan, pemerintah Indonesia akan mengadakan
ada yang disebut dengan murur. Murur ini hanya berlaku kepada orang-orang tertentu. Satu, yang lansia. Yang kedua, yang difabel. Yang ketiga, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Jadi itu nanti didata. Kemudian kita juga punya porsi yang tidak semua orang, karena sudah ada data-datanya yang tua-tua yang harus membutuhkan perawatan, termasuk juga nanti yang membawanya akan didampingi oleh panitia dari sini, panitia dari kloter, dan juga mungkin saudara atau keluarga dekat yang mendorong dia. Itu nanti apa? Dia akan melakukan murur. Murur itu artinya dia bergerak dari Arafah lebih dahulu menuju Musdalifah, tetapi di Musdalifah dia tidak turun dari bus, karena tidak mungkin menurunkan orang tua, orang lansia dan lain sebagainya, turun naik itu masalah. Maka dia sembari jalan, kepadatan terus terjadi, orang ini atau beliau-beliau ini tidak diturunkan di tengah jalan, tetapi terus bergerak menuju Mina. Sampailah dia di Mina, maka apa yang menjadi proses itu dianggap sebagai bagian daripada mabit. Jadi tidak ada istilah tidak mabit, tetapi hanya berbeda tempatnya saja. Nah, tiang pelungkum sami yang biasa tetap di drop sesuai dengan nanti urutan masing-masing, akan di drop dari Arafah menuju Musdalifah, kemudian kita turun di situ, kemudian mabit di situ. Nanti dari maktab sudah menyediakan yang namanya batu-batu khusus untuk pelontaran itu. Sembari kita mencari juga di Musdalifah masih boleh. Begitu nanti malam, begitu sudah pergerakan terjadi ke Mina, tiang pelungkum sami juga akan diangkat, dan itu harus teratur Bapak Ibu ya. Jangan berdesak-desakan, karena memang pasti di situ sangat-sangat padat, crowded. Jadi biarlah kita dipandu nanti oleh petugas. Oh, ini akan berangkat, silakan. Ya, semuanya akan mendapatkan giliran. Untuk kemana? Kita berangkat ke Mina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Bapak Ibu akan menempati tenda-tenda yang sudah disediakan di Mina. Dari situ Bapak Ibu akan berangkat menuju Jamarat untuk melakukan Jumratul Aqabah atau melontar Jumratul Aqabah. Ya, ingat bahwasanya hari itu ya karena masih jam 2, jam 3 itu masih pagi, sudah pagi itu. Sebagian sudah berangkat untuk ke Jamarat untuk melakukan Jumratul Aqabah. Maka Bapak Ibu diharapkan kembali lagi ke Mina. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu itu termasuk yang reguler, tidak mendapatkan prioritas yang disebut dengan tanazul. Tanazul itu adalah kloter-kloter tertentu yang paling dekat dengan Mina. Mereka itu nanti dari Mina berangkat ke Jumratul Aqabah, mereka kembali ke hotel. Dia tidak nginap di tenda. Tendanya di mana? Ya hotel itulah yang menjadi tendanya. Ya, tempat mabit mereka itu adalah di hotel. Istilahnya saja hotel. Sebenarnya di Mina, tetapi Minanya itu ada hotel. Kira-kira begitu. Seperti ONH Plus. Jadi yang membawa jamaah ONH Plus itu tahun 2019. Jadi mereka melontar, habis itu kembali ke hotel. Dia datang malam-malam untuk mabit. Ya, Bapak Ibu nanti kalau kita ya biasa, karena tidak termasuk tanazul, berangkatlah dari Mina. Jadi kita malam hari tanggal 10, malam ke-11 itu kita mabit di situ, ya. Keesokan harinya juga kita melontar. Nah, kalau mau Bapak Ibu tanazul mandiri namanya. Tanazul mandiri itu Bapak Ibu selesai melontar yang pertama, ya, di tanggal 11 itu nggak pulang lagi ke Mina, tetapi pulang ke hotel juga boleh. Itu namanya tanazul mandiri. Cuma bedanya apa? Kalau tanazul mandiri kita tidak dapat logistiknya, akomodasi nggak dapat, itu saja. Loh, kenapa kita ke sini? Rata-rata semua jamaah haji juga mengambil ke sini. Besok ini lautan manusia. Kenapa mereka pulang? Karena jarak antara hotel ke Jamarat itu lebih dekat ketimbang
dari Mina, dari kemah menuju Jamarot. Jadi dari kemah menuju Jamarot itu hampir kurang lebih 6 kilo sekali jalan. Tetapi kalau dari sini ke Jamarot itu hanya 1,5 kilo. Tiang setiap hari, setiap pagi jalan ke Jamarot. Ya, kalau Pelungkum Sami jalan turun di sini lurus, nggak ada belok-beloknya. Itu hanya 1,5 kilo. Pertanyaannya, boleh nggak? Boleh. Apa yang membolehkan? Hukum. Jadi Saudi sudah memfatwakan ada yang diistilahkan dengan tausi'atu Mina, Mina perluasan, atau bahasanya adalah Mina Jadid. Itu sudah boleh. Jadi Mina itu diperluas. Apalagi kalau kita berpikir Jamarot ke sini itu hanya 1,5 kilo. Masa iya Mina itu hanya ke sana saja? Kan begitu? Berarti wa ma haulaha, seputarannya itu juga bagian daripada Mina. Maka kalaupun seseorang itu mengambil pilihan di hotel, begitu nanti jam 11, jam 12 malam bergerak menuju Jamarot, berjalannya kita dengan penuh jamaah yang ada, itu sudah bagian daripada mabit. Sebenarnya tidak ada masalah dengan konsep itu ya, karena secara hukum fikih dibolehkan. Apalagi Bapak Ibu, Mina itu dari dulu seperti itu, sementara jamaah haji terus bertambah. Sama halnya tiang kasih analogi, tiang kasih contoh, mencium Hajar Aswad itu sunnah. Bapak Ibu, kapan dia sunnah? Kalau dia normal. Normal itu kapan? Tidak ada saling gesek, tidak ada saling usir, tidak ada menyakiti dan lain sebagainya. Sehingga kita mau mencium, sudah cium saja seperti itu. Kenapa? Dulu di zaman Rasul orang berhaji hanya berapa ratus orang, sehingga biasa orang mencium Hajar Aswad. Sekarang kalau mau mencium Hajar Aswad, menyakiti orang lain, ya, sampai-sampai misalnya mengambil hak orang lain, maka jangan-jangan yang sunnah itu menjadi haram hukumnya. Ya, jadi apa itu maknanya? Mina juga demikian. Jadi Mina itu berlaku hukum perluasan. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau nanti misalnya kloter mengatakan, yuk kita mabit di situ, berarti Pelungkum Sami, kloter LOP ini paling beruntung, bisa merasakan dua sensasi sekaligus. Bisa nginap di tenda Mina, juga bisa di sini. Bedakan dengan orang yang tinggal di Hafair, bedakan dengan orang yang tinggal di Misfalah. Itu nggak bisa. Dia harus kembali ke Mina sana. Dia harus kembali ke kemahnya masing-masing. Tetapi kalau kita karena berdekatan dengan Jamarot, masih ada pilihan. Itu ya. Kemudian cuma tadi kita nggak dapat makan saja. Kalau mau mendapatkan makan, maka kembalilah kita ke hotel, karena memang prinsipnya syarikah. Mohon maaf, bukan kembali ke hotel, tapi kembali ke tenda Mina, karena memang syarikah menyiapkan semua kebutuhan jamaah di situ. Kemudian berikutnya yang paling penting untuk yang sampaikan adalah patuhi jadwal pelontaran. Bapak Ibu, jangan mengambil inisiatif sendiri. Ini penekanannya dalam Ta'limatul Haji. Itu benar-benar ditekankan oleh pemerintah Saudi. Jangan melakukan pelontaran di luar waktu yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena akan terjadi penumpukan. Bayangkan Pelungkum Sami semuanya orang mengambil afdhaliyah. Oh ini waktu utama, numpuk di situ. Walhasil waktu-waktu tertentu kosong. Nah ini yang tidak dikehendaki. Jadi Pelungkum Sami ikut aturan yang ada di syarikah, nanti dikomando oleh syarikah, ada ketua kloter di situ, ada pembimbing ibadah. Oh kita jam segini jadwal kita. Jadi justru patuhi jadwal yang ada, itu jauh lebih baik, lebih selamat dibanding kita mau tergesa-gesa di luar waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk bisa mengambil nafar tsani. Ya, idealnya itu disuruh ngambil nafar tsani. Kenapa? Karena haji Indonesia dari tahun ke tahun selalu mereka lebih banyak mengambil nafar awal, sehingga terjadi penumpukan di satu titik. Pas pada saat keluar bus dan lain sebagainya itu terjadi penumpukan. Maka supaya tidak terjadi penumpukan, pemerintah Saudi menginginkan 50-50 nafar awal, 50 nafar tsani. Tetapi itu tidak bisa kita pastikan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kembali kepada masing-masing.
Ya, ini ideal. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mengambil nafar awal juga, kita nggak bisa salahkan. Ya, kenapa? Karena memang berbagai macam alasan. Ada alasan karena memang mau segera selesai, karena pada prinsipnya agama tidak melarang. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Mau yang ngambil 2 hari juga boleh, nggak ada dosanya. Yang 3 hari juga boleh, tidak ada dosa yang akan ditanggung. Nah, biasanya kenapa kita memilih nafar awal? Karena kondisi di Mina sudah kurang kondusif. Bayangkan Bapak Ibu, kita itu harus mulai latihan dari sekarang. Latihan ngantri ke WC. Di Arafah itu nanti akan ngantri Bapak Ibu. Maka usahakan kalau kebelat-kebelat sedikit saja, belum waktunya, lihat WC kosong, masuk saja. Jangan menunggu waktu antri. Tiang pengalaman Bapak Ibu, membawa jamaah haji NH Plus yang bayarnya 500 juta. Itu marah-marah ke tiang. Apa ini, kita sudah bayar mahal kok ngantri? Bapak, saya bilang, seharusnya di saat ngantri seperti ini, Bapak berdoa, ya Allah, mudah-mudahan antrian ini sebagai jalan saya diampunkan semua dosa dan kesalahan saya. Ya Allah, mudah-mudahan antrian ini sebagai cara Engkau mengangkat derajat saya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan antrian ini Engkau lipat gandakan pahala saya. Ya Allah, itu berdoa. Termasuk kalau ngantri itu Bapak Ibu apa? Zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Karena kalau kita ngantri saja itu terasa berat. Tetapi kalau kita ganti dia dengan ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah semua yang berat itu terasa ringan. Okay? Jadi biasakan itu. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit mau protes. Sedikit-sedikit saya jadian tahu anak aku pejabat Pemda nih, misal. Nggak tahu ini saya kepala Kemenak, misal. Nah, nggak boleh. Ya, itu sudah tidak lagi berlaku di situ karena sudah sifatnya sama. Kita ngantri sama, maka kita yang harus cerdas. Kapan saya harus ke kamar mandi, kapan saya harus dekat di situ, gitu. Jadi jangan sampai kebablasan ngantrinya ikut orang yang sedang ngantri semua, gitu. Ini. Kemudian yang paling penting lagi, pesan daripada pemerintah adalah hindari kerumunan-kerumunan yang terlalu banyak. Karena nanti khawatir terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Dulu ternyata tahun 2023 terjadi penumpukan massa, penumpukan jamaah haji. Ya karena tadi banyak orang, walhasil terjadi desak-desakan, maka terjadilah yang sesuatu yang kita tidak inginkan seperti di Muzdalifah ya atau di Mina. Maka saat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perlu tiang pelunggum sami benar-benar memperhatikan ya. Jadi jaga kesehatan, jaga kebersamaan, dan yang paling penting adalah taati aturan-aturan yang sudah digariskan oleh ketua kloter sehingga kita bisa melakukan ibadahnya dengan cara yang baik. Hal yang sama nanti di Muzdalifah, Bapak Ibu, tidak ada ibadah spesial di situ. Tetapi pengalaman tiang, setiap kali tiang merasakan sensasi Muzdalifah tanpa dikomando, tanpa harus disebut-sebut, biasanya air mata tiang meleleh, pasti mengalir. Bayangkan di bus itu sudah kita lihat, ya Allah, ini sudah miniatur yang namanya padang mahsyar. Kiri kanan, utara, selatan, timur, barat, kita lihat penumpukan manusia dan semuanya serba putih. Tiang membayangkan diri kita seolah-olah seperti itulah keberadaan manusia di hadapan Allah SWT. Tidak ada status sosial, tidak ada jabatan di situ, semuanya kita sama di hadapan Allah. Maka biasanya kalau melihat seperti itu Bapak Ibu, kita akan terenyuh, seolah-olah kita akan menghadapi Allah dalam kondisi seperti itu. Karena sejatinya kematian itu juga kita hanya menggunakan 2 helai pakaian. Sehingga hal-hal yang demikian itulah yang harus kita hadirkan. Sehingga pada saat kita misalnya di Muzdalifah, itu hanya sekedar kita mengenang bagaimana proses-proses perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, sembari kita juga mungkin memperbanyak zikir ya, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Sehingga nanti di Mina itu juga sama Bapak Ibu, tidak ada sholat-sholat khusus, tidak ada. Tidak ada ibadah-ibadah khusus, kecuali hanya sekedar kita mengikuti sunnah, yaitu mabit saja.
Ya, jadi usahakan apa yang menjadi contoh itulah yang harus kita lakukan. Jangan memperberat diri, jangan memaksakan diri, apalagi sampai misalnya nanti di Arafah harus naik di Jabal Arafah, atau misalnya di Mina harus pergi ke sana kemari, jangan. Okay? Nah, ini hal-hal yang harus dipastikan Bapak Ibu, yang harus kita ketahui bersama, sehingga mudah-mudahan dengan penyampaian ini tiang pelunggung Sami paling tidak mendapatkan gambaran, karena saat ini kita memang posisinya sedang transisi Bapak Ibu. Transisinya itu memang ya pilihannya bisa baik, bisa tidak baik. Tetapi yang yakin apa yang dilakukan saat ini sebenarnya tujuannya adalah supaya ada perbaikan-perbaikan dan kemudahan-kemudahan bagi jamaah haji Indonesia dan jamaah haji umumnya. Yang pikir demikian, kalau ada nanti diskusi-diskusi ringan, pertanyaan-pertanyaan bisa kita hadirkan di sesi pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.